Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita melalui media online atau daring ya. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita ke depan diberikan kemudahan dan lancar sampai selesai. Baik anak-anak sekalian, pekan kemarin kita sudah bahas judul pertama, yaitu Sanatul Ula minal Hijrah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas judul yang kedua, yaitu Yahudul Madinah, yaitu Yahudi yang ada di Madinah. Ini ada di judul kedua. Besok akan dibagikan kitabnya juga. Pada kesempatan pagi hari ini nanti Ustadz mungkin tidak akan panjang lebar menjelaskannya, secara singkat saja, ringkas saja, mengingat pembelajaran melalui video ini biar tidak membosankan. Nanti untuk selengkapnya, untuk lebih jelasnya akan kita bahas di kelas ketika kita sudah tatap muka. Baik anak-anak sekalian, meskipun pembelajaran hanya melalui media video, Ustadz berharap kalian benar-benar memperhatikan dan menyimak dari awal sampai akhir. Semoga kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dalam menuntut ilmu melalui media apapun. Dan seperti biasa, nanti untuk penugasan ada di dalam video. Jadi Ustadz berharap kalian benar-benar menyimak dari awal sampai selesai. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Silahkan diperhatikan di layar. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah adawatuhum lil muslimin, ihbaruhum anir rasul qabla bi'satihi, munafiqun al madinah, muahadatul yahud. Itu yang kita bahas, pokok-pokoknya ada di layar itu. Yang pertama adalah permusuhan orang Yahudi terhadap orang-orang Islam, kemudian pemberitahuan mereka tentang Rasul sebelum diutusnya, dan orang-orang munafik Madinah, serta perjanjian orang-orang Yahudi kepada Islam. Nanti dari pokok-pokok pembahasan di atas itu akan kita jelaskan satu persatu secara singkat. Baik, kita mulai yang pertama. Lama ra'at Yahudul Madinah intasarul Islam fiha. Jadi ketika orang Yahudi itu mengetahui bahwa Islam di Madinah itu makin luas penyebarannya, dan menampak mereka adharul adawati lil muslimin. Mereka menampakkan permusuhan kepada orang muslim, orang Islam. Di awal Islam itu datang, mereka biasa saja. Tetapi ketika orang Yahudi itu mengetahui bahwa ternyata agama Islam itu mudah diterima, mudah difahami, dan banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk memeluk Islam. Ya, mulai dari situlah mereka mulai gerah dan mulai khawatir. Sehingga lambat laun orang Yahudi ini mulai menampakkan permusuhan kepada orang Islam. Bagaimana bentuk permusuhannya? Macam-macam ya. Ada yang kemudian memang sengaja memerangi, ada yang kemudian sengaja menghardik, menjelek-jelekan, atau memfitnah dan lain-lain. Seperti itu. Dan kebencian mereka terhadap Islam itu bukan main-main. Dijelaskan wa ahadu yastahiduna fi raddihim anil Islam. Dan mereka itu benar-benar sungguh-sungguh dalam penolakan terhadap Islam. Mereka tidak main-main. Maka usaha mereka dalam menolak Islam itu mereka lakukan dengan berbagai cara. Dengan cara mengasingkan orang Islam, dengan menyiksa orang Islam, bahkan ada yang sampai dibunuh juga orang Islam. Itu sebagai bentuk kebencian mereka terhadap Islam. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap
awal-awal perkembangan Islam sebagai bentuk ketidaksukaan mereka terhadap Islam yang semakin luas. Wa kanu min qablu yuhbiruna arabal Madinah bi nabiyyin yub'asu. Dan sebenarnya sudah dikabarkan kepada mereka bahwa akan ada nabi yang diutus seperti itu, dan waktunya tidak lama, waktunya sudah dekat, masa sudah dekat. Itu sebenarnya sudah dikabarkan kepada mereka bahwa kelak akan ada nabi yang diutus kepada mereka dan waktunya itu sudah dekat. Falamma bu'isya, dan ketika nabi itu sudah diutus, ista'dzama ru'asahum, kepala-kepala mereka terasa berat gitu ya, pusing mungkin ya. Kenapa? Ayyakuna nabiyyu minal Arab, karena nabi diutus dari Arab. Nah, mereka tidak suka, mereka tidak senang itu. Mereka merasa kecewa, ternyata nabi itu dari Arab, bukan dari golongan-golongan mereka. Padahal sebelumnya mereka senang dengan akan diutusnya nabi karena berharap nabi dari golongan mereka. Tetapi ketika ternyata nabi itu bukan dari golongan mereka, mereka merasa merasa tidak suka. Dan ternyata usaha mereka dalam menolak Islam, usaha mereka dalam memerangi Nabi Muhammad SAW itu ternyata mendapat dukungan, ya, mendapat dukungan. Jadi tidak mereka sendiri melakukan, mereka mendapat dukungan. Wa kanu yusaiduhum ala amalatihim hada jama'atul munafiqun min arabil Madinah. Jadi ternyata mereka itu mendapat dukungan dari sekelompok orang-orang munafik dari Arab Madinah. Mereka membantu dalam pekerjaan memerangi Islam dan Rasulullah. Inilah kenapa kemudian kita harus sangat berhati-hati terhadap orang munafik, ya kan? Seperti ini, orang munafik itu kalau di depan kita dia mendukung kita, tetapi di belakang kita justru malah menjatuhkan kita. Maka orang munafik ini lebih berbahaya daripada musuh yang nyata. Jadi kita harus berhati-hati dan kita berlindung, semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang munafik. Amin. Dan ternyata sekelompok orang munafik itu ada yang mengepalai, ada yang memimpin. Siapa pemimpin dari orang-orang munafik yang berasal dari Madinah itu? Namanya adalah Abdullah ibnu Ubayyin ibnu Salul. Ya, namanya adalah Abdullah ibnu Salul yang menjadi kepala ataupun pimpinan mereka, yaitu orang-orang munafik dari Madinah. Falamma ra'a Rasul minhum dalika. Ketika Rasul melihat mereka akan hal ini, maka yang dilakukan Rasulullah adalah aqada ma'ahum ahdan, membuat suatu perjanjian antara Rasulullah dengan orang Yahudi tadi. Ala an la yu'duhu. Isi perjanjiannya diantaranya adalah tidak akan menyakiti beliau, wala yuharibahum, dan beliau tidak akan memerangi mereka, wala yata'arradu lidinihim, dan beliau tidak akan menyakiti agama mereka. Itu isi perjanjian yang dibuat antara Rasulullah, orang Islam, dan orang Yahudi Madinah. Lalu bagaimana? Apakah orang Yahudi Madinah tadi setuju dengan isi perjanjian tadi? Amal munafikun, adapun orang-orang munafik, fakana yaqbalu minhum ma dhahara, maka beliau menerima dari mereka apa yang tampak, wa yatruku ma batona, dan meninggalkan apa yang tidak nampak. Di sini maksudnya adalah meninggalkan apa yang ada di hati, di batin, seperti itu. Jadi inilah bahwa orang munafik itu secara dohirnya mereka menerima, tetapi hatinya mereka menolak. Nah, maka sering kita katakan bahwa orang munafik itu seperti pisau bermata dua gitu ya.
di depan seperti ini, di belakang seperti itu. Maka kita harus hati-hati dan berlindung, semoga kita benar-benar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Karena orang munafik ini sangat berbahaya sekali dan sangat dihindari dan sangat tidak disukai, baik dari zaman dahulu sampai nanti. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan secara singkat ya tentang judul yang kedua, Yahudul Madinah, tentang Yahudi Madinah. Semoga penjelasan yang singkat ini tadi benar-benar bisa ditangkap dan bisa kita pahami. Kita lebih paham, lebih tahu bahwa ternyata karakteristik atau sifat orang munafik Yahudi Madinah itu seperti apa. Alhamdulillah anak-anak sekalian, sudah selesai pembahasan kita untuk judul kedua, Yahudi Madinah. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal. Untuk tugas kalian pagi hari ini, silahkan disimak baik-baik. Untuk tugas pagi hari ini, tugas kalian adalah mencatat apa yang dilakukan orang Yahudi terhadap Islam. Apa yang dilakukan orang Yahudi terhadap Islam setelah mereka mengetahui bahwa Islam semakin luas dan semakin banyak diterima oleh masyarakat. Ingat ya, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi Madinah setelah mengetahui bahwa Islam semakin luas dan semakin banyak diterima oleh masyarakat. Yang kedua tugasnya, siapa yang menjadi pemimpin orang munafik dari Madinah? Siapa yang menjadi pemimpin orang munafik dari Madinah? Baik, untuk tugasnya ini nanti cukup kalian ketik di WhatsApp saja, kemudian dikirimkan melalui nomor yang kemarin, nomor yang untuk mengirim mahfudot ya. Jadi sekali lagi, tugas ini cukup kalian ketik saja di WhatsApp dan kalian kirim melalui nomor yang untuk ngirim mahfudot kemarin. Dan jangan lupa dikasih keterangan nama dan kelas. Jangan lupa ya, dikasih keterangan nama dan kelas. Baik anak-anak, cukup sekian saja dari Ustadz. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat sebagai kebaikan dan mendapatkan barokah dalam menuntut ilmu. Amin. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.